kayaknya kalau dibalik lebih bagus deh. Itu jalurnya apa? Bukan juga. Bagusnya dibalik. Iya. Next time. Halo, halo, halo. Assalamualaikum. Halo. Hmm, belum dijawab. Halo, selamat malam. Berarti suara saya terdengar ya? Oke. Ini kita sambil menunggu yang lain ya, Mbak.
Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Sali Fadarina. Mungkin bisa dipanggil Sali aja kali ya. Malam ini saya akan memberikan perkenalan mengenai materi yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Em, Sebelum kita memulai kelas, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu kali ya. Berdoa, silakan dimulai. Berdoa selesai. Eh, di mata pelajaran matematika ini terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai selama satu semester. Yang pertama bisa dilihat adalah memahami konsep matematika dengan menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikannya. Kemudian menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Kemudian memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, dan menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Kemudian mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Kemudian, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Di semester ini, pembelajaran kita akan meliputi 3 ruang lingkup. Yang pertama adalah bilangan, yang kedua adalah geometri dan pengukuran, dan yang ketiga adalah statistika dan peluang. Terdapat 6 modul dalam satu semester ini. Yang pertama adalah bilangan pangkat dan bentuk akar, kemudian barisan dan deret, kesebangunan bangun datar, tabung, kerucut, dan bola, statistika, dan peluang. Nah, untuk hari ini, kita mulai dengan bilangan pangkat terlebih dahulu ya. Sebelumnya udah ada yang tahu belum? Apa sih itu bilangan pangkat? Siapa yang mau menjawab? Halo? Ya, betul sekali Mbak Nuraini. Ada yang punya jawaban lain? Iya, Mariona. Ayo, mungkin ada yang punya pertanyaan lain? Jawaban lain? Kalau gitu, mungkin langsung aja kali ya untuk mempersingkat waktu. Pertemuan pertama adalah bilangan berpangkat. Apa sih itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat merupakan perkalian berulang dari bilangan itu sendiri. Biasanya, bilangan berpangkat juga disebut dengan eksponen. Jadi kalau misalkan nanti di soal ada kata-kata eksponen, jangan bingung karena itu artinya adalah bilangan berpangkat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa syarat suatu bilangan disebut bilangan berpangkat adalah terdapat perkalian suatu bilangan yang sama sebanyak n kali. N ini terserah, bisa 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Contohnya, 7 kali 7 sama dengan 7 pangkat 2. Dibacanya 7 pangkat 2 sama dengan 49.
Kenapa pangkat 2? Karena 7-nya ada 2. Apakah ini bilangan berpangkat? Iya, karena bilangan tersebut merupakan perkalian berulang dari bilangan itu sendiri. Sekarang pertanyaannya, apakah 7 kali 5 merupakan bilangan berpangkat? Silakan dijawab. Putus-putus ya? Waduh. Bukan. Iya, benar sekali Mbak Siti. Bilang 7 kali 5 merupakan bukan bilangan berpangkat karena 7 kali 5 bukan merupakan perkalian berulang dari bilangan itu sendiri. Jawabannya tepat. Nah, dalam satu semester ini dalam pertemuan pertama ini kita akan mempelajari mengenai bilangan berpangkat. Di mana bilangan berpangkat itu sendiri terdiri dari dua jenis, pangkat sebenarnya dan pangkat tidak sebenarnya. Apa sih itu pangkat sebenarnya? Pangkat sebenarnya itu adalah bilangan berpangkat yang nilainya bulat positif. Sedangkan pangkat tidak sebenarnya merupakan bilangan berpangkat yang terdiri dari bilangan berpangkat 0, bilangan berpangkat bulat negatif, maupun bilangan berpangkat pecahan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? On off ya? Tapi jelas, suaranya jelas. Maksudnya bisa ditangkap, bisa dimengerti. Mungkin karena daerahnya kali ya, Mbak Siti. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Yang pertama adalah bilangan berpangkat bulat positif. Apa sih itu bilangan berpangkat bulat positif? Pengertiannya adalah bilangan yang berpangkat bulat dan bernilai positif. Ada yang bisa menyebutkan apa sih itu bilangan bulat? Contohnya bilangan bulat? Ya. Yang lain? Bilangan bulat dimulai dari ya, 2 juga. Bilangan bulat itu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya merupakan bilangan bulat positif. Sedangkan minus 1, minus 2, minus 3 itu merupakan bilangan bulat negatif. Ya, betul. Di sini saya telah memberikan contoh. 1, terdapat satu titik. Di sini terdapat 4 titik. Di sini terdapat 9 titik. Dan di sini terdapat 16 titik. Pada titik pertama, yang hanya ada satu titik ini, jumlah kolom dan barisnya itu hanya ada 1. Sini cuma ada 1, di sini cuma ada 1. Jadi, apabila dituliskan menjadi 1 kali 1, untuk mempermudah kita menggunakan pangkat, sehingga 1 pangkat 2. Karena satunya ada 2. Dan berapapun yang di 1, berapapun pangkatnya, hasilnya akan tetap 1. Kemudian, di sini ada 4 titik. Di baris ada 2 titik, di kolom ada 2 titik, sehingga dapat kita tuliskan 2 kali 2. Dan bisa
ubah ke dalam bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Begitu pula di sini, 3 baris dikali 3 kolom sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Begitu pula di sini, 4 baris dikali 4 kolom sama dengan 4 pangkat 2 sama dengan 16. 2 di sini yang diberikan kotak merah merupakan pangkat. Nilainya adalah 2 di sini merupakan bilangan bulat dan bernilai positif. Kenapa 2? Karena terdapat perkalian antara dua bilangan yang sama. Lalu bagaimana dengan bilangan berpangkat 3 dan seterusnya? Ada yang bisa memberikan contoh? Ada yang bisa memberikan contoh bilangan berpangkat lebih dari 2? Ya, betul, Mbak Siti. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ada yang lain? Dari tadi Mbak Siti terus, yang lainnya kemana? Iya, tidak apa. Iya, direkam kok ini. Jadi nanti setelah kelas bisa dilihat lagi. Tenang aja, nggak apa-apa kok. Sama-sama. Lanjut aja ya. Bilangan berpangkat bulat positif. Contohnya gimana sih kalau lebih dari 2? Contohnya, 5 kali 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 3. Sama dengan 125. Kemudian 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 4. Kemudian 0,5 kali 0,5 kali 0,5 sampai 5 kali sama dengan 0,5 pangkat 5. Bagaimana dengan huruf? M kali M kali M kali M kali M sampai 8 kali sama dengan M pangkat 8. Bisa kita lihat di sini 5-nya ada 3. 1, 2, 3. Sehingga pangkatnya 3. Di sini 5-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka pangkatnya 4. Di sini 0,5-nya ada 5. Sehingga pangkatnya menjadi 5. M-nya di sini ada 8. Sehingga pangkatnya menjadi 8. Ingat ya, syaratnya bilangan berpangkat itu semuanya harus bernilai sama. 5, kalau 5 semua, kalau 5 5 semua. Kalau 0,5 0,5 semua. Kalau M M semua. Mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Sehingga dapat disimpulkan bahwa bilangan berpangkat bulat positif memiliki sifat A kali A kali A kali A sampai dengan M kali sama dengan A pangkat M. Kuadrat itu adalah pangkat 2. Biasanya kalau 2 pangkat 2 itu disebut 2 kuadrat atau 4 pangkat 2 disebut 4 kuadrat. Tapi kalau lebih dari 2 biasanya disebut dengan
bilangan itu sendiri, seperti 5 pangkat 3, 5 pangkat 4, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Lanjut. Oke, coba sekarang kerjakan latihan soal berikut ini. Coba Mbak Sri Lestari mengerjakan soal nomor 1, Mbak Fitria mengerjakan soal nomor 2, Mbak Siti Nuraini mengerjakan soal nomor 3. Silakan. Kalau gitu Mbak Winnie, selesaikan soal nomor 1 yang bagian kedua. Halo, 0,3 pangkat 5. Itu soal nomor 2 ya, Mbak? Iya, betul. Iya, betul. Mbak Fitria? 2 pangkat 4. Itu maksudnya minus tambah? Minus 2 pangkat 4. Minus 2 pangkat 4. Oh ya, itu soal nomor pertama. Jadi soal nomor pertama, kedua sudah. Soal nomor ketiga. Udah ya? Sekarang nomor 2 bagian kedua yang saya tunjuk. Tulisnya kok nggak di tengah? Ya, betul. Sekarang coba jabarkan B pangkat 8. Ya, betul. Mbak Siti betul. Coba siapa yang bisa menjabarkan B pangkat 8 dan 0,1 pangkat 4. Saya nggak bisa lihat dari pertama. Oh alah. Oh iya, tidak apa.
Ayo yang bisa melihat, dicoba. Ya, betul. 0,1 pangkat 4. Iya, tapi maksudnya dijabarkan. Ya, 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 betul. Oke, kalau gitu sudah mengerti ya semuanya. Kita lanjut. Saya kecepatan nggak? Atau perlu diperlambat sedikit? Oke, oke. Maaf ya kecepatan. Oke, selanjutnya adalah sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat positif. Yang pertama, ada penjumlahan. Sebenarnya ada 3. Ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Yang pertama, kita masuk ke penjumlahan dulu. Ini yang saya berikan huruf tebal, berarti ini penting untuk diingat ya. Apabila terdapat M bilangan dengan nilai yang sama dikalikan, baik memiliki pangkat yang sama ataupun berbeda, maka cara pengoperasiannya dapat dilakukan dengan menjumlahkan kedua pangkat tersebut. Contoh, A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Ingat ya, syaratnya harus perkalian. Gak boleh penjumlahan. Nanti gak boleh ketukar. Jadi nilai M dan nilai N ini boleh sama, boleh berbeda. Selama dia dikalikan, pangkatnya boleh dijumlahkan. Contohnya, 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 2 ditambahkan 5 sama dengan 2 pangkat 7 sama dengan 128. Bagaimana kalau 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2? Berarti 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4. Karena 2 ditambah 2 sama dengan 4. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas? Perlu diingat bahwa operasi ini hanya berlaku apabila kedua bilangan tersebut merupakan bilangan yang sama dan dalam bentuk perkalian. Jadi kalau misalnya di sini ada 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2, itu tidak boleh dijumlahkan karena ini bilangannya mempunyai nilai yang berbeda. Ya, sebentar, saya berikan contoh. Contohnya adalah seperti ini. Misal, contoh ya, ada 3 pangkat 5 dikalikan 3 pangkat 1 sama dengan 3 pangkat 5
ditambah 1 sama dengan 3 pangkat 6. Karena, kenapa bisa begini? Karena lihat di sini bilangannya sama-sama 3. Kemudian di sini ada perkalian. Kalau kita jabarkan, nanti hasilnya akan seperti ini. 3, ya, bilangannya harus sama. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kalau ini 3. Dan ini sama-sama dikali. Berarti hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 pangkat 6. Sampai sini mengerti? Oke, contoh yang lain ya. Aduh. Contoh yang lain, misal di sini ada 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Kenapa bisa? Karena di sini 2-nya ada 3. 2 kali 2 kali 2. Di sini 2-nya ada 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Dan kalau dikalikan, semuanya ada 7. Mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Kalau yang bilangannya berbeda, contohnya seperti ini. Misal ya, 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 2. Ini nggak boleh dilakukan operasi seperti tadi, karena bilangannya berbeda. Kenapa? Coba kita jabarkan. Di sini 2-nya ada 3. 2 kali 2 kali 2. Di sini 3-nya ada 2. 3 kali 3. Dan kalau dikalikan, semuanya tidak merupakan bilangan yang sama, sehingga tidak bisa disederhanakan menjadi 2 pangkat sekian atau 3 pangkat sekian. Maksudnya Mbak Sri nggak kelihatan di layar? Atau tulisannya tidak jelas? Bisa dicontohkan Mbak Siti maksudnya beda bilangan itu yang seperti saya contohkan atau yang beda? Seperti yang saya contohkan. Berarti kalau begini cara hitungnya kita selesaikan ini dulu. 2 kali 2 kali 2 itu kan 8. Mungkin karena pengaruh koneksi ya kali Mbak Sri. Tapi ini direkam kok, nanti Mbak Sri bisa lihat di YouTube. Kemudian 3 pangkat 2 itu kan 3 kali 3, hasilnya 9. Baru kemudian kita kalikan, 8 dikali 9 sama dengan 72. Begini caranya kalau beda bilangan. Jadi, nggak boleh langsung disamakan, disederhanakan seperti yang tadi. Paham Mbak Siti? Oke, kemudian perlu diingat ya, 2 pangkat 2
Sebagai contoh, 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3 misalnya tidak sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3. Kenapa? Karena bila kita jabarkan di sini, 2 kali 2 dikalikan 2 kali 3, hasilnya adalah 2 pangkat 5. Sama dengan 32. Sedangkan di sini, 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2, 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Di sini ditambah, jadi beda. Di sini ada 4, di sini ada 8, dan kalau ditambahkan sama dengan 12. Jadi, 32 dan 12 tidak sama. Jadi, apabila ada soal seperti ini, pengoperasiannya seringkali terkecoh. Jadi, karena ininya sama-sama 2, berarti bisa ditambahkan. Nggak bisa ya, ininya harus kali, baru bisa ditambahkan. Ke kanan dikit. Oh, oke. Ke kanan dikit ya, Mbak. Begini kelihatan? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Barangkali ada yang tidak dimengerti? Kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung dituliskan saja ya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Wah, loading. Kemudian di sini ada latihan soal, karena tadi sudah paham, coba dikerjakan nomor 1, 2, 3. Siapa yang mau mengerjakan? Saya bukakan whiteboard-nya. Coba Mbak Rara bisa mengerjakan soal nomor 1. Kemudian coba kita gantian, dari tadi Mbak Siti Nuraini terus. Mbak Fitria Maulana. Oke, kalau gitu Mbak Siti mengerjakan soal pembuktian yang paling terakhir sendiri.
Sebentar. Yap, sudah. Dan silakan dikerjakan. Dan juga soal nomor 3, Mbak Winnie bisa mengerjakan? Silakan, semuanya sudah saya buka. Silakan dikerjakan. M pangkat 9. Iya, betul. Untuk yang ini tidak perlu dijabarkan, cuma ditulis, disederhanakan saja berapa pangkatnya. Seperti M pangkat 3 dikali M pangkat 5 dikali M pangkat 1 sama dengan M pangkat 3 tambah 5 tambah 1 sama dengan M pangkat 9. Jawabannya Mbak Winnie benar. Yang lain? Mbak Siti? Mbak Fitria? Mbak Rara? Atau mungkin Mbak Aisyah pengen mencoba menjawab? Nomor 1 min 2 pangkat 5. Ya, betul. Nomor 2 belum ada yang jawab. Nomor 3, 2 pangkat 6. Ya, betul. Nomor 2 ya. Nomor 2, 2 pangkat 6. Betul. Mbak Sri, Mbak Siti Nuraini, pembuktian? Atau mungkin ada yang bisa menjawab? Pembuktian bahwa 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 5. Ya, betul. Karena 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 5 sama dengan 128 tidak sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 5 yang hasilnya adalah 36. Betul, jadi udah paham ya? Kalau gitu kita lanjut. Operasi kedua adalah pengurangan. Perlu diingat bahwa apabila terdapat dua bilangan dengan nilai yang sama dikalikan, dibagi, salah ketik, dibagi, apabila terdapat dua bilangan dengan nilai yang sama dibagi, baik memiliki pangkat yang sama ataupun berbeda, terdapat dua bilangan yang sama dibagi dan memiliki pangkat yang sama atau berbeda, maka cara pengoperasiannya dapat dilakukan dengan mengurangkan kedua pangkat tersebut. Contohnya, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Sama-sama A, kemudian dibagi, maka pangkatnya bisa dikurangi. Caranya, yang atas dikurangi yang bawah. M dikurangi N. Jadi kalau misalkan nanti ada yang
misalkan pangkat bawah lebih besar dibanding pangkat atas, tetap yang dikurangkan adalah yang dari atas. Karena pengurangannya selalu dari atas dikurangi ke bawah. Contohnya, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Perlu diingat seperti tadi, operasi ini hanya berlaku apabila kedua bilangan tersebut merupakan bilangan yang sama. Sama-sama 2 ya contohnya, dan dalam bentuk pembagian. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Contoh, 2 bagi 2, 3 bagi 3, 10 bagi 10, dan seterusnya. Tetapi tidak berlaku apabila dalam bentuk pengurangan. Contoh, 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2 tidak sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 2. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Selamat malam, Mbak Airin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Contoh ya, misal saya punya 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 2. Oke, sebentar, ditampung pertanyaannya. Sama dengan 3 pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan 3 pangkat 2. Kenapa kok bisa 3 pangkat 2? Coba kita lihat di sini. 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sedangkan 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 dibagi. Biasanya, untuk mempermudah, kalau bilangan atas sama dengan bilangan bawah, bisa kita coret. Sama-sama 3, coret 1. Sama-sama 3, coret 1. Jadi di bawah sudah habis, sisanya tinggal 3 dikali 3. Sama dengan 9. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi cocok ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Contoh pertama. Paham? Yang lain paham? Contoh yang lain ya. Misal saya punya 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kenapa kok bisa? Coba kita lihat. 2 pangkat 5 sama dengan 2 kali 2 sampai 5 kali. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2, kemudian dibagi. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Sama, atas bawah sama, coret. Atas bawah sama, coret. Atas bawah sama, coret. Sisa 2 kali 2. Hasilnya adalah 4. Jadi sama. Jadi sama ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham contohnya? Sekarang coba kita lihat pembagian dengan bilangan yang berbeda. Sampai sini ada yang paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau gitu kita lanjut. Misal saya punya 3 pangkat 3.
ingin saya bagikan dengan 2 pangkat 2. Jangan. 3 nggak apa-apa. 3 pangkat 3 ingin dibagikan dengan 2 pangkat 2. Ini tidak bisa dengan cara pengurangan, karena meskipun dia dibagi, bilangan yang di depannya itu tidak sama. Di sini 3, di sini 2, sehingga operasi tadi tidak berlaku. Pembuktiannya adalah 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3 dibagi 2 kali 2. Nggak ada yang bisa dicoret kan? Karena nggak ada bilangan yang sama, sehingga kita harus mengerjakannya satu-satu. Jadi kita kerjakan dulu. 3 pangkat 3 berapa? 3 pangkat 3 adalah 27. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Sedangkan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi isinya adalah 27/4. Atau kalau mau didesimalkan adalah 6,75. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah paham sampai sini? Kok bisa 6,75? Karena 27 dibagi 4. Yang mendekati angka 27 adalah 6. 6 kalau dikalikan 4 adalah 24. 7 dikurangi 4 adalah 3. 2 kurang 2, 0. Sedangkan 3 tidak bisa dibagikan 4, sehingga kita harus meminjam 0. 30 dibagi 4 yang mendekati adalah 7. 7 kali 4, 28. 0 kurang 8, pinjam ke sini 1 jadi 10. 10 kurang 8 jadi 2. 2 tidak bisa dibagikan 4, jadi pinjam 0. 20 bagi 4, 5. Jadi hasilnya 6,75. Paham, Mbak Airin? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Sama halnya seperti tadi, misalkan ada 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 tidak sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 2. Karena 2 pangkat 3 hasilnya, ada yang tahu berapa? Hasil 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2? Kurang tepat, Mbak Siti. Ya, hasilnya 2. Ini adalah hasilnya 2. Sedangkan 2 pangkat 3 itu adalah 8. Dan 2 pangkat 2 itu adalah 4. Hasilnya 8 kurang 4 adalah 4. Jadi tidak sama. Paham? Oke, kalau gitu kita coba mengerjakan soal latihan lagi. Coba dikerjakan soal nomor 1, 2, 3, dan pembuktian. Siapa yang mau mencoba? Saya buka whiteboard-nya. Mungkin ada yang mau menulis. Oke, ditunggu kok. Dua pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2. Ada yang tahu berapa?
2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya, betul. Kemudian 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2. Sama dengan ada yang mau mencoba? 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2. Ya, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Betul. Kemudian kalau ada G pangkat 5 dibagi G pangkat 2. Hasilnya? Kurang tepat. G pangkat 5 dibagi G pangkat 2. G pangkat 3. Ya, betul. Ya, betul. G pangkat 3. Coba dibuktikan. Oh, ini ya soal yang tadi ya. Sudah paham ya pembuktiannya? Kenapa 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 tidak sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 2? Kalau gitu kita bisa lanjut ya ke kita lanjut ke bilangan berpangkat bulat positif dengan operasi perkalian. Bisa kita lihat di sini. Apabila terdapat bilangan berpangkat yang dipangkatkan, gimana nih? Ada bilangan berpangkat, terus dipangkatkan lagi. Baik memiliki pangkat yang sama ataupun berbeda, maka cara pengoperasiannya dapat dilakukan dengan mengkalikan kedua pangkat tersebut. Contohnya, ada A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N, sehingga hasilnya menjadi A pangkat M dikalikan N, sama dengan A pangkat M kali N. Contoh, ada 2 pangkat 2, dipangkatkan dengan 3. Maka cara pengoperasiannya menjadi 2 pangkat 2 kali 3, sama dengan 2 pangkat 6, sama dengan 64. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Berikut saya lampirkan contohnya. Misal, saya punya 2 pangkat 2, kemudian ingin saya pangkatkan dengan 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 2 kali 3, sama dengan 2 pangkat 6. Kenapa kok bisa 2 pangkat 6? Coba kita jabarkan. 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2. Kemudian kita pangkatkan lagi 3. Berarti 2 kali 2 ini ada 3. Berarti penulisannya nanti akan seperti ini. 1, ini 1, ini 2, dan ini 3. Sehingga totalnya nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 2 pangkat 6. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, contoh lain ya. Misal, saya punya 2 pangkat 2, ingin saya pangkatkan dengan 1. Hasilnya adalah 2 pangkat 2 kali 1, sama dengan 2 pangkat 2.
Kenapa? Karena 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2. Sedangkan dipangkatkannya hanya 1. Berarti 2 kali 2-nya ini hanya ada 1. Ini kan sudah 1. Ya sudah, jadi 2 pangkat 2. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Contohnya sudah membantu Mbak Siti? Contoh lagi ya. Misal saya punya 2 pangkat G. 2 pangkat G. Ingin saya pangkatkan dengan A. Berapa hasilnya? 2 pangkat G ingin saya pangkatkan dengan A. Ya, betul. 2 pangkat GA. Jadi G dikalikan A. Dengan bilangan berbeda, ini nggak ada bilangan berbeda, Mbak. Jadi langsung 2 pangkat G dikalikan A. Mungkin yang berbeda adalah pangkatnya di sini. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Loading. Masih loading. Kita lihat modul dulu. Masih loading. Mohon maaf ya Mbak, sebentar masih loading. Ayo coba kerjakan latihan soal nomor 1 sampai 5. Nomor 1, 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Ya nggak apa-apa, saya langsung jawab saja ya, karena waktunya sudah mau habis. 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikalikan 3 sama dengan 2 pangkat 6. Kemudian minus 2 pangkat 1 dipangkatkan dengan 4, hasilnya sama dengan minus 2 dikalikan 1 kali 4, ya minus 2 pangkat 4. Kemudian bagaimana kalau H pangkat 2 dipangkatkan 4? Hasilnya H pangkat 8, ya betul. Bagaimana kalau bentuknya AB pangkat 2? Nah, soalnya beda ini, AB pangkat 2. Ada yang bisa jawab? AB pangkat 2 sama dengan A pangkat 2, B pangkat 2. Karena A, ya, karena A itu punya pangkat 1. B punya pangkat 1. AB pangkat 2.
A pangkat 2, B pangkat 2 tidak menjadi AB pangkat 4 karena A dan B berbeda. Kalau A pangkat 2, A pangkat 2 baru jadi A pangkat 4. Tapi kalau A pangkat 2, B pangkat 2, hasilnya tetap A pangkat 2, B pangkat 2. Jadi begini, misalkan ada AB pangkat 2. Sebentar, dihapus dulu. Misalkan ada A, B, pangkatnya 2. Bisa A, karena A tidak punya pangkat, berarti bisa diasumsikan A pangkat 1. Ya, beda bilangan maka tidak bisa dijumlahkan. Sedangkan B juga tidak ada pangkat, berarti pangkatnya 1. A pangkat 1, B pangkat 1 dipangkatkan dengan 2. Maka menjadi A pangkat 1 dikali 2, B pangkat 1 dikali 2. Jadi A pangkat 2, B pangkat 2. Sampai sini mengerti atau perlu diulang? Paham. Misalnya ada 1 per A pangkat 3. 1 per A pangkat 3. Berarti kan 1 pangkat 1 per A pangkat 1 dipangkatkan 3. Hasilnya 1 kali 1 pangkat 1 kali 3 per A pangkat 1 kali 3 sama dengan 1 pangkat 3 per A pangkat 3 sama dengan 1 per A pangkat 3. Mbak Airin sudah paham? Oke. Untuk pembagian sama ya dengan perkalian. Selama dia bilangannya berbeda, tidak bisa langsung dikurangkan. Tapi harus dikerjakan sendiri-sendiri. Karena 1 pangkat 3 sama dengan 1, maka bisa ditulis 1. Sedangkan A pangkat 3 tetap ditulis A pangkat 3. Jadi hasil akhirnya adalah 1 per A pangkat 3. Kalau gitu kita lanjut. Bilangan berpangkat bulat negatif. Pengertiannya adalah bilangan yang berpangkat bulat dan bernilai negatif. Bentuknya seperti ini. Misalkan ada A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Kenapa kok bisa jadi pecahan? Iya, ketika suatu pangkat negatif diubah ke dalam bentuk positif, maka dia harus dalam bentuk pecahan. Karena ketika diubah dalam bentuk pecahan, nilai minus di sini akan berubah positif di sini. Jadi misalnya, ada 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Di sininya hasilnya minus, di sini hasilnya positif. Sama dengan 1 per 2 kali 2 kali 2 sama dengan 1 per 8. Di sini contohnya yang lain ada 3 pangkat min 2. Untuk diubah menjadi positif kan bingung kan? Kan kalau 2 pangkat 2 hasilnya 4. 2 pangkat 1 hasilnya 2. 2 pangkat 0 hasilnya 1. Lah, kalau 2 pangkat min 1 bagaimana? Lah, supaya bisa dihitung, makanya kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Jadi, 1 per 2 pangkat 1. Hasilnya menjadi 1 per 2. Sampai sini paham?
Paham ya? Jadi misalkan ada 3 pangkat min 2, gimana ini cara ngitungnya? Nggak perlu khawatir, langsung diubah saja ke bentuk pecahan. Jadi 1/3 pangkat 2 sama dengan 1/3 kali 3 sama dengan 1/9. Oke, lanjut ya. Coba, ini ada latihan soal. 2 pangkat min 2 sama dengan 2 pangkat min 2 sama dengan 1/4. Ya, betul. Min 2 pangkat min 3 sama dengan sama dengan 1/min 2 pangkat 3 kurang minus. Oh, salah. 1/min 2 pangkat 3 sama dengan 1/min 2 dikalikan min 2 dikalikan minus 2. Maka hasilnya 1/-8 sama dengan minus 1/8. Ya, betul. Kemudian H pangkat min 2 dipangkatkan 4. Hasilnya menjadi H pangkat min 2 dikalikan 4. Menjadi H pangkat minus 8. Sama dengan 1/H pangkat 8. Kemudian AB pangkat min 2. Hasilnya menjadi A pangkat min 2, B pangkat min 2. Bagaimana kalau A pangkat min 6 dikali A pangkat min 3? A pangkat 6 dikali A pangkat min 3? Dikalikan saja. A pangkat 6 dikalikan minus 3 sama dengan A pangkat minus 24. Minus 18. Bagaimana dengan C pangkat 5 per C pangkat min 2? Maka hasilnya menjadi C pangkat 5 dikurangi. Nah, ini sering menjebak nih. C pangkat 5 C pangkat 5 per C pangkat minus 2 sama dengan C pangkat 5 dikurangi minus 2. Kenapa kok dikurangi? Karena dia sama-sama C. Hanya pangkatnya saja yang berbeda. Kemudian C minus ketemu minus, hasilnya menjadi positif. Jadi 5 ditambah 2 sama dengan C pangkat 7. Jadi yang ini hasilnya C pangkat 7. Sedangkan setengah pangkat min 2 hasilnya jadi 1 pangkat min 2 per 2 pangkat min 2. Menjadi 1 per 2, 1 per setengah. Karena 1 berapapun pangkatnya, hasilnya pasti 1. Sedangkan 2, kalau dipangkatkan min 2, hasilnya adalah setengah. Sehingga bisa disederhanakan menjadi 1 dibagi setengah sama dengan 1 dikali 2 per 1. Ininya dibalik. Dibalik jadi 2. 2 per 1 tapi dikalikan. Sehingga hasilnya adalah 2. Sampai sini
Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Ini yang terakhir, bilangan berpangkat 0. Ini yang paling gampang. Pokoknya, apapun bilangannya, kalau ada pangkat 0, hasilnya tetap 1. Contoh 2 pangkat 0 sama dengan 1, min 2 pangkat 0 sama dengan 1, 22 pangkat 0 sama dengan 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, sampai berapapun kalau dipangkatkan 0, hasilnya tetap 1. Contohnya, ini gampang ya. Pokoknya kalau ada 0, hasilnya tetap 1. 0 pangkat 0,4 0,4 pangkat 0 sama dengan 1, min 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, H pangkat 0 dipangkatkan 4, hasilnya berapa? Salah, hasilnya 1, karena H dikalikan H pangkat 0 dikalikan 4 sama dengan H 0 kali 4. Sama dengan H pangkat 0 sama dengan 1. Begitu juga dengan AB pangkat 0 sama dengan A pangkat 0 dikalikan B pangkat 0 sama dengan 1. Karena ini 1 dikalikan 1, hasilnya 1. C pangkat 5 dibagi C pangkat 0, hasilnya berapa? C pangkat 5 dibagi C pangkat 0 sama dengan C pangkat 5 dibagi 1 sama dengan C pangkat 5. Sedangkan A pangkat 6 dikalikan A pangkat 0 sama dengan A pangkat 6. Karena A pangkat 0 hasilnya adalah 1. Sampai sini mengerti? Kalau gitu kita lanjut ke bilangan berpangkat dalam bentuk pecahan. Nah, ini agak sulit. Merupakan bilangan yang memiliki pangkat yang berupa pecahan atau desimal. Contohnya ya, A pangkat M per N. Kalau diubah ke dalam bentuk akar menjadi A pangkat M diakarkan dengan N. Contoh ya, 2 pangkat setengah. Berarti 2 pangkat 1 akarnya akar 2. Jadi 2 pangkat 1 akar 2 sama dengan akar 2. Karena biasanya akar 2 ini tidak ditulis akar 2 seperti ini. Yang ditulis bilangan akarnya ini hanyalah bilangan dari 2 ke atas. Dari 3 ke atas. Jadi kalau misalnya contohnya yang ini 3 pangkat 1 per 4, maka menjadi 3 pangkat 1 akarnya akar 4. Jadi 3 pangkat 1 akar 4 sama dengan akar 4 dari 3. Sampai sini bingung? Ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut ya. 3 pangkat 3 per 4 menjadi 3 pangkat 3 akarnya 4. Jadi 3 pangkat 3 akar 4 sama dengan 27 akar 4. Gimana kalau dari bentuk akar kepecahan? Contohnya seperti ini. 4 pangkat 1. Liar. Liar itu apa, Mbak? Susah ya, Mbak? Atau bingung? Oke, saya pelan-pelan. Jadi misalkan gini, kalau dari akar kepecahan, jadi misalkan akar ada 4, ada 4 pangkat 1 diakarkan dengan akar 2. Maka hasilnya jadi 4 pangkat 1 per 2. Jadi yang ditulis di pecahan itu yang dalam dulu per yang luar.
gampangnya gitu. Jadi contohnya ini akar 8. Akar 8 itu bisa aja sih ditulis 8 1 per 2. Karena di sini 8-nya pangkat 1, akarnya akar 2. Jadi bisa saja ditulis 8 1 per 2. Tapi kalau mau dijabarkan lagi menjadi 8 itu kan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini akarnya 2. Jadi 2 pangkat 3 per 2. Karena yang ditulis yang di dalam dulu, baru yang ditulis akarnya. Kalau ini contohnya bisa saja ditulis 64 1 per 4. Tapi bisa lagi ditulis menjadi 4 3 per 4. Karena 64 itu merupakan 4 pangkat 3. Jadi yang diingat adalah yang di dalam dulu, baru yang di luar. Kalau dari pecahan ke akar, nulisnya yang di atas itu adalah pangkatnya bilangan, yang di luar adalah akarnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Atau bingung? Uh, Mungkin bingungnya di mana Mbak Airin? Bingung semua ya? Oke. Bentar ya. Saya kasih contoh. Misal saya punya 2 pangkat 1 per 3. 1 ini merupakan pangkat dari bilangan 2. Pangkat dari bilangan 2. Pangkat dari bilangan 2. Sedangkan 3 ini merupakan akarnya. Jadi dia akar berapa? Akar 2 kah? Akar 3 kah? Akar 4 kah? Akar 5 kah? Begitu. Jadi kalau dituliskan ke dalam bentuk akar, menjadi 2 pangkat 1 akar 3. Sehingga bisa disederhanakan menjadi 2 akar 3. Sampai sini ada yang bingung? Sampai sini masih bingung? Lumayan ya. Kemudian saya kasih contoh lagi. Misalkan saya punya 2 pangkat 2 per 5. 2 ini merupakan pangkat dari 2. Sedangkan 5 ini merupakan akar. Sehingga kalau dituliskan menjadi 2 pangkat 2 akar 5. Sampai sini paham? Atau perlu contoh lagi? Paham. Ya, sekarang bagaimana kalau akar pangkat 3 dari 5? Ada yang tahu jawabannya? Jadi, bagaimana kalau akar pangkat 3 dari 5? Kita lihat di sini 5 ini punya pangkat punya pangkat 1. Sehingga 5 pangkat 1 per 3. Karena satunya ini adalah pangkat si 5, 3 ini adalah si akarnya. Jadi 5 pangkat 1 per 3. Bagaimana kalau 2 pangkat 3 akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3? Maka yang pertama kali ditulis adalah 2 pangkat 3 dengan akarnya 4. Jadi 2 pangkat 3 per 4. Kenapa sih harus ditulis begini? Kenapa sih harus diubah ke dalam bentuk akar? Soalnya kan kalau misalkan
2 pangkat 2 kita tahu hasilnya 4. 2 pangkat 1 kita tahu hasilnya 2. Lah kalau misalkan 2 pangkat setengah, kita kan nggak tahu hasilnya berapa. Sehingga untuk memudahkan, kita ubah ke dalam bentuk akar. Menjadi 2 pangkat 1 akar 2. Sehingga akar 2. Kalau di kalkulator, akar 2 sama dengan 1,4 sekian. Begitu. Sampai sini ada yang mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Atau masih bingung dan perlu contoh yang lain? Oke, yang lainnya? Paham? Oke. Kalau gitu, ini ada latihan soal. Tapi 3 menit lagi kita waktunya habis. Jadi kita bahas cepat saja ya. Ini contohnya A pangkat B per 2. Kalau diubah menjadi A pangkat B akar 2. Menjadi akar A pangkat B. Paham? Kalau ini ada 2 pangkat 0,25. 0,25 tuh berapa sih? 1/4 kan? 2 pangkat 1/4. Sehingga kalau ditulis jadi akar 2 pangkat 1 dengan akar 4. Jadi 2 pangkat 1/4. Yang ini ada S 5/4 dipangkatkan 2. Oh, berarti kalau gitu dikalikan dulu dengan 2, baru diubah ke bentuk akar. Jadi 5 kali 2/4 sama dengan S pangkat 10/4. Sama dengan S pangkat 10 akar dari 4. Kemudian ini kita ingat setiap yang dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Jadi berapapun yang di dalam kurung kalau dia dipangkatkan dengan 0 hasilnya pasti 1. Jadi nggak perlu repot-repot dihitung, ditulis aja 1. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau perlu contoh lagi? Masih ada waktu sekitar 2 menit. Oke, kalau gitu modulnya mungkin bisa dibaca lagi. Mungkin pertemuan minggu depan kita akan ngebahas bagaimana cara menyelesaikan contoh-contoh pertanyaan di modul seperti ini. Mungkin kalau misalkan, oh nggak sama ya? Oh, oke. Jadi besok nanti kita bahas lagi mengenai bagaimana sih cara menyelesaikan soal. Oke. Nanti kalau misalkan ada waktu, tolong dibaca-baca lagi. Kalau gitu sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Sudah mau berakhir. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Selamat istirahat.